Halo para genjoters yang budiman dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya, Bang Ucup, si pelopor pengenjotan yang selalu bahagia meskipun hati sedang terluka. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali merangkum sebuah film yang sudah pernah saya bahas sebelumnya, beberapa tahun yang lalu, yang berjudul See Their Love Story. Dan bagi kalian yang belum sempat kedapatan alur ceritanya, tak usahlah khawatir. Yuk mari ngumpul di sini dan tanpa berlama-lama lagi, miringkan HP dan Joni Anda, lupakanlah sejenak masalah yang ada di hidup Anda, lupakan mantan Anda, dan mari menonton. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan sosok wanita bernama Darin. Darin sendiri merupakan seorang wanita yang berprofesi sebagai penulis. Di suatu pagi, saat Darin baru saja tiba di tempat kerjanya, di sana ia pun merasa heran dengan sikap para karyawan lainnya yang secara kompak melihat dirinya dengan tatapan sinis. Dan faktanya, yang menyebabkan para karyawan tersebut bertingkah seperti itu dikarenakan telah tersebar luasnya video ijik-kiwir dirinya di tempat ia bekerja. Karena hal tersebut, Darin pun diberi sanksi untuk cuti bekerja selama seminggu penuh oleh atasannya yang sekaligus teman dekatnya. เอาอย่างนี้ละกัน พี่จะให้แกพักงานสัก1 อาทิตย์ Adegan pun tertuju pada seorang wanita setengah pria yang bernama Bi. Bi merupakan seorang wanita belok yang juga tetangga kompleks dari si Darin. แล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกผิดปกติด้วยอะ คุณหัดเกรงใจชาวบ้านเขาบ้างดิ ไปตีชิงเถอะปะ Nah, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan yang belum sempat saya bahas di awal. Yang dimana di film ini mempunyai dua alur cerita berbeda, namun dengan kisah yang hampir sama, yang digabungkan dalam satu film. Di cerita pertama, seperti yang sudah kita saksikan tadi, diceritakan tentang seorang wanita penulis yang akan kita bahas nanti. Dan di cerita kedua, diceritakan tentang seorang wanita berambut pendek yang berprofesi sebagai seorang fotografer. Ia bernama Jun, yang saat ini akan kita bahas sedikit kisahnya. Di saat itu, Jun mendapatkan job pemotretan dari seorang tante-tante yang bernama Nyonya Bae. Ketika Jun lagi asik-asik memotret pemandangan sekitar rumah Nyonya Bae, tiba-tiba selang air yang digunakan Nyonya Bae untuk menyiram rumput seketika muncrat dan mengenai dirinya. Jun pun menghampiri dan menyergap Nyonya Bae dengan diwarnai tatapan manja yang telah dibumbui dengan racikan mantra cinta di antara mereka berdua. Di kisah yang berbeda, Darin yang telah diberi sanksi mendapat perintah dari atasannya untuk menulis sebuah artikel terbaru untuk mengisi kekosongan waktu di masa cutinya. Ia mendapat tantangan dari atasannya tersebut untuk menulis sebuah artikel yang bertemakan tentang hubungan asmara antara sesama wanita, atau yang biasa disebut dengan istilah lesbain atau hubungan wanita belok. Dikarenakan hubungan asmara semacam itu menjadi trending topik di sana. Awalnya Darin menolak karena ia pun berpikir bagaimana cara ia menulis sebuah artikel hubungan asmara para wanita belok jika ia sendiri pun tidak pernah merasakan hal tersebut. Atasannya pun berkata, maka dari itu cobalah untuk merasakannya sendiri. Mau tidak mau, Darin pun harus menuruti perintah atasannya tersebut sebagai bentuk profesionalisme dalam bekerja. Darin pun lantas meminta Bi datang ke kosannya untuk mengajaknya makan malam bersama dengan maksud dan tujuan tertentu. Darin pun mengatakan alasan mengapa ia mengundang Bi di sana, karena ia ingin meminta bantuan pada Bi. Dengan sedikit rayuan manja, Darin pun meminta bantuan Bi untuk membantunya dalam penulisan artikel hubungan asmara para wanita belok dengan Bi sebagai media bahan percobaannya. Awalnya Bi menolak dengan mengatakan bahwa ketomboyan pada dirinya tidak untuk dijual.
Namun karena ancaman manis dari si Darin, ia pun harus menerima tawaran tersebut dengan sedikit terpaksa. Di kisah yang berbeda, terlihat Jun dan Nyonya Bae yang sedang berjalan bersama. Di sana, Jun mengatakan pada Nyonya Bae tentang dirinya yang ternyata tak tertarik sama sekali dengan seorang pria, melainkan ia hanya tertarik dan lebih memilih seorang wanita untuk ia cintai. Dan wanita yang sekarang ia cintai tidak lain adalah Nyonya Bae sendiri. Setelah mengungkapkan perasaannya, Jun pun seketika mencium pipi Nyonya Bae yang membuatnya terdiam tanpa kata. Di malam itu, Nyonya Bae teringat masa lalu yang faktanya ternyata ia telah berkeluarga dengan memiliki seorang suami beserta satu orang anak perempuan. Tetapi entah apa alasannya, ia pun memutuskan untuk berpisah dengan sang suami dengan seorang putri yang ditinggalkannya. Kembali ke cerita Darin dan Bi. Karena Bi tidak berhubungan badan secara langsung dengannya, Darin pun meminta Bi untuk mengantarkannya ke bar para kaum wanita belok, dengan berharap ia dapat menemukan wanita belok yang bersedia untuk berhubungan badan dengan dirinya, agar ia dapat merasakan sendiri kenikmatan saling beradu kebun jagung yang akan ia jadikan sebagai bahan penulisan artikelnya. Sesampainya di bar tersebut, sebelum masuk di sana, Bi meminta Darin agar ia tak sembarangan berkencan dengan wanita belok di sana, tanpa ditemani oleh dirinya, karena tak sedikit orang jahat yang berada di dalam bar tersebut. Mereka pun masuk ke sana. Karena Bi sudah terbiasa nongki di bar tersebut, ia pun mempraktekkan bagaimana caranya untuk mendapatkan teman kencan dengan cara yang mudah. Darin pun mencoba hal tersebut dengan menggoda salah satu wanita belok yang sedang duduk sendirian di sana. Ia bernama Tom. Tom yang peka dengan godaan Darin seketika menghampiri Darin untuk mengajaknya berkencan. Ia pun membawa Darin ke rumahnya, meninggalkan Bi yang masih berada di sana. Setibanya di rumah si Tom, tanpa membuang waktu lama, si Tom pun membawa Darin ke kamarnya untuk melakukan aksi saling beradu kebun jagung di antara mereka. Namun sebelum hal itu mereka lakukan, Darin meminta Tom untuk menunjukkan seberapa aneh dirinya dalam melakukan aksi perduelan. Lalu kemudian Tom pun pergi ke kamar ganti untuk menunjukkan keanehan dirinya dengan merubah tampilannya menjadi seorang princess kelinci. Tetapi Darin berhasil kabur dari sana dengan menghantam kebun jagung gundul milik si Tom. Darin pun menangis menyesali perbuatannya itu karena tak menghiraukan nasihat dari si Bi. Makanya jadi perempuan jangan kepala batu kalau ditanya. Kemudian ia pun bertemu Bi yang sedari tadi mencarinya. Darin pun mengungkapkan perasaannya bahwa ia telah mencintai Bi. Namun Bi mengelak sembari berkata bahwa diri mereka berbeda. Darin yang merupakan seorang wanita utuh yang dilukai oleh seorang pria, sedangkan dirinya yang merupakan seorang wanita belok yang dilukai oleh seorang wanita. Akan tetapi, Darin yang telah terlanjur jatuh cinta pada Bi, ia pun memohon pada Bi untuk memberikannya kebahagiaan sebagai seorang kekasih pada umumnya. Dan mereka pun berpelukan. ช่วยมอบความสุขแบบนั้นให้กับเรา Beralih ke cerita sebelah, adegan pun tertuju pada Jun dan Nyonya Bae yang sedang menikmati malam bersama. Di sana, Nyonya Bae bertanya pada Jun, "Apa alasan kamu menciumku kemarin? Apakah kau menyukaiku?" Jun pun menjawab, "Jika hal itu memang benar, apa yang bisa kudapat darimu?" Nyonya Bae pun kembali berkata, "Semua yang kau mau akan kuberikan padamu." Dan ternyata Nyonya Bae juga merupakan seorang wanita belok. Mereka pun menjalani hubungan terlarang layaknya seorang pasangan lesbain. Mereka menghabiskan waktu dengan berkencan bersama seperti pasangan kekasih pada umumnya. Begitu juga dengan Darin dan Bi yang terlihat sangat bahagia dengan hubungan lesbain di antara mereka. Hingga pada saatnya telah tiba, kedua pasangan tersebut akhirnya melakukan aksi saling beradu kebun jagung yang membuat burung puyuh para kaum Adam seperti tak diperlukan lagi.
Singkat cerita, pagi pun tiba. Setelah semalam melakukan aksi saling beradu kebun jagung dengan Jun, Nyonya Bae pun pergi ke kamar kecil untuk mencuci muka. Tetapi tiba-tiba hidungnya mengeluarkan cairan merah. Ada apa sebenarnya dengan Nyonya Bae? Apakah ia terkena penyakit yang cukup parah? Apakah cairan merah tersebut hanya sirup DHT dan merupakan rekayasa saja? Apakah hidungnya lagi halangan sehingga mengeluarkan cairan merah? Entahlah, hanya si Tomlah yang tahu. ใกล้จะไปเรียนต่อที่อังกฤษแล้วเนี่ยแพรไม่คิดจะไปอยู่เป็นเพื่อนแม่เขาสักหน่อยเหรอ Scene pun berganti, yang dimana kita akan diperlihatkan dengan seorang om-om bersama putrinya, yang merupakan suami dan anak Nyonya Bae yang telah ia tinggal pergi. Suaminya bernama Vi, dan putri semata wayangnya bernama Prayer. Di sana, Vi mengajak Prayer untuk berlibur ke villa Nyonya Bae, ibunya. Namun Prayer menolak karena ia tak ingin lagi melihat ibunya itu yang telah meninggalkan mereka tanpa sebab. Akan tetapi, Vi berhasil meyakinkan Prayer untuk ikut bersamanya ke tempat Nyonya Bae sebelum waktu liburan sekolahnya habis. Mereka pun sampai ke villa Nyonya Bae. Jun yang berada di sana merasa terkejut bercampur cemburu setelah mengetahui Nyonya Bae telah berkeluarga. Kecemburuannya itu semakin bertambah setelah ia melihat Nyonya Bae dan Vi yang saling berpelukan. Sementara itu, Prayer terlihat tak nyaman berada di sana karena harus bertemu dengan ibu kandungnya yang selama ini telah menelantarkan ia dan ayahnya. Ia pun mengeluarkan kata-kata kekecewaannya yang membuat Nyonya Bae merasa sangat bersalah. แพรเกลียดแม่ แพรเกลียดแม่ที่สุด Pada malam harinya, saat itu Jun berniat untuk pergi dari sana karena merasa terasingkan dengan keberadaan keluarga Nyonya Bae di sana. Namun Nyonya Bae mencoba menahan kepergian Jun dengan memberikan sedikit kecupan pencuci mulut untuknya. Kejadian itu pun disaksikan langsung oleh suami Nyonya Bae yang juga berada di sana. Sontak hal tersebut membuat amarah Vi tak terkendali. Di saat yang sama, Nyonya Bae pun pingsan hingga ia harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dan faktanya, Nyonya Bae mengidap penyakit kanker stadium akhir yang membuat hidupnya tak akan bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Dan karena hal itulah mengapa Nyonya Bae meninggalkan suami dan anaknya agar mereka tak bersedih dan dapat mengikhlaskan kepergian dirinya di suatu saat nanti. Di selang akhir hidupnya, Nyonya Bae lebih memilih untuk menghabiskan waktunya bersama Jun yang merupakan cinta terakhirnya. Sementara itu, di tempat yang berbeda, terlihat Darin dan Bi yang sedang melayani pelanggan di sebuah toko kue tempat Bi bekerja. Saat Bi pergi ke toilet, lantas kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh salah satu pelanggan di sana untuk memberikan nomor ponselnya pada Darin, dengan maksud untuk mengajaknya berkencan. Darin pun dengan santainya menerima pemberian nomor ponsel dari si pria tersebut. Keesokan harinya, Bi mencoba menghubungi Darin untuk menemaninya bekerja. Akan tetapi, Darin tak kunjung menerima panggilan si Bi. Karena penasaran, Bi pun lantas menghampiri Darin ke kosannya. Sesampainya di sana, Bi pun harus menerima kenyataan pahit setelah melihat Darin yang sedang bercumbu dengan seorang pria yang tidak lain adalah pria yang memberikan nomor ponselnya pada Darin kemarin. Dengan perasaan hati yang kecewa, terluka, merana, menguras mental dan jiwa, Bi pun akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana. Singkat cerita, mantan pun tiba. Si atasan Darin pun mengatakan bahwa artikel hubungan asmara para wanita belok yang telah selesai dibuat oleh Darin mendapat respon positif dari masyarakat dengan memiliki rating yang cukup tinggi di pasaran. Bahkan ada salah satu perusahaan yang ingin membeli artikelnya tersebut. Namun nampaknya Darin merasa tak bahagia dengan keberhasilannya itu dan malah memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya tersebut. Hal itu ia lakukan karena ia merasa bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya bagi dirinya yang sempat ia rasakan kini tidak lagi bersamanya. Dan dapat dipastikan bahwa kebahagiaan itu dapat ia rasakan dengan menjalani hidup bersama Bi semata.
Mendekati penghujung film, terlihat Darin menghampiri Bi yang sedang merenung di tepi pantai. Darin pun mengatakan bahwa di sepanjang hidupnya, Darin tak pernah mendapatkan kebahagiaan dan kasih sayang yang tulus selama ia berhubungan dengan seorang pria. Namun setelah Bi datang di kehidupannya, ia pun merasakan hal yang berbeda dengan kebahagiaan dan kasih sayang yang tulus yang telah Bi berikan padanya. Ia pun mengatakan bahwa ia sangat mencintai Bi. Dan kemudian mereka pun berpelukan. ไม่อยากรอปาฏิหาริย์อะไรอีกแล้วแต่น่ารักดี Di sisi lain, terlihat kondisi Nyonya Bae yang semakin parah. Menjelang akhir hayatnya, kini Prayer pun dapat menerima Nyonya Bae sebagai ibu yang terbaik baginya. แค่รักแม่ค่ะแค่รักแม่ Film pun ditutup dengan diperlihatkannya Darin dan Bi yang sedang berada di pameran foto milik Jun. Dan salah satu karya terbaik Jun yang menjadi foto favorit di pameran tersebut adalah foto Nyonya Bae yang telah tiada. Film pun tamat. Dan itulah tadi seluruh alur cerita dari film yang berjudul Si, Their Love Story. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, khusus teruntuk pria, sayangilah dan puaskanlah pasangan kalian selagi ia masih normal dan tidak belok. Karena jika tidak, jangan salahkan wanita jika mereka tidak lagi tertarik pada pria. Dan video kali ini sampai di sini saja. Jika ada kesalahan pengucapan kata, karakter, dan sebagainya, mohon dimaafkan ya para genjoters. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan subscribe, like, share, and komen agar saya lebih semangat lagi buat konten-konten berikutnya. Saya Bang Ucup mengucapkan salam satu pengenjotan. Bye bye netizen.